pentingnya perlindungan serta penegakan hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha yang dilakukan agar hukum dapat berjalan sebagaimana semestinya. Pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh seseorang maupun lembaga dan dari swasta maupun pemerintah yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sementara itu, menurut Simanjuntak mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Contoh perlindungan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen. Diatur dalam Undang-Undang UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UU ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Yang kedua, perlindungan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual, HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual ini meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan undang-undang seperti yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan sebagainya. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Pentingnya penegakan hukum itu menurut tim Kemendikbud, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum ini bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Lalu yang kedua, tegaknya keadilan. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Faktor penunjang keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidak hanya menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor lain yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Hukum atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila, harus sesuai ketentuan konstitusi negara dan cocok dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum menjalankan tugasnya yang baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta menjadi panutan sehingga dapat dipercaya integritasnya oleh masyarakat. Yang ketiga, masyarakat itu sendiri. Masyarakat warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaatinya dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan. Yang keempat, sarana atau fasilitas penegakan hukum yang berlaku. Sarana atau fasilitas hukum yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik,
terus juga peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang kelima, kebudayaan. Kebudayaan itu mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Lalu dasar perlindungan dan penegakan hukum. Di Indonesia sendiri dasar hukum dalam pelaksanaan praktik perlindungan dan penegakan hukum terdapat dalam konstitusi tertulisnya yaitu UUD 1945. Berikut ketentuan-ketentuan dalam UUD yang 1945 yang menjadi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi sebagai warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu sendiri dengan tidak adanya kecuali. Yang kedua, pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran-peran lembaga hukum. Yang pertama itu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Determinasi mengenai kepolisian diatur dalam Hukum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002. Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada pula wewenang kepolisian selaku selanjutnya nih. Yang pertama itu melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, serta perampasan. Yang kedua mencegah tiap orang buat meninggalkan ataupun merambah tempat peristiwa masalah buat kebutuhan pelacakan. Yang ketiga bawa serta menghadap orang pada interrogator dan badan investigasi. Yang keempat memerintahkan menyudahi orang yang dicurigai dan serta bertanya dan mengecek ciri-ciri dirinya. 5. Memanggil orang buat didengar serta ditilik selaku terdakwa ataupun saksi. Yang keenam memberikan arsip pada penggugat biasa. Yang kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia. Determinasi mengenai kejaksaan diatur dalam Hukum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Wewenang kejaksaan dikelompokkan dalam 3 aspek, yaitu 1. Bidang pidana. Bidang pidana itu terbagi lagi, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Juga 3. Melaksanakan pengawasan kepada penerapan tetapan kejahatan bersyarat, tetapan kejahatan pengawasan, serta ketetapan bebas bersyarat. Yang keempat, melaksanakan investigasi kepada perbuatan kejahatan khusus bersumber pada hukum. Yang kelima, memenuhi arsip masalah khusus dan melaksanakan pengecekan bonus saat sebelum kesimpulannya dilimpahkan ke majelis hukum. Lalu ada bidang perdata dan tata usaha negara. Wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yakni 1. Kenaikan pemahaman hukum negara, 2. Penjagaan kebijaksanaan penguatan hukum, yang ketiga riset serta pengembangan hukum dan statistik pidana. Kita lanjut ke KPK yang kita tahu di mana itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Determinasi mengenai KPK sudah diatur dalam Hukum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019
mengenai pergantian kedua atas Hukum No. 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan. Yang satu, koordinasi dengan lembaga yang berhak melaksanakan pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan. Kedua, pengontrolan kepada lembaga yang berhak melaksanakan pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan. Ketiga, melaksanakan pelacakan investigasi serta penuntutan kepada perbuatan kejahatan penggelapan. Keempat, melaksanakan tindakan-tindakan penangkalan perbuatan kejahatan penggelapan. Yang kelima, melaksanakan alat pemantau kepada penajaan rezim negeri. Contoh nyata penerapan perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, para terdakwa hukum diberi kesempatan untuk melakukan banding hingga kasasi. Kedua, para pembuat karya baik lagu, buku, tulisan di internet, suatu produk dan lainnya, hak ciptanya akan dilindungi hukum. Bagi para penjiplak maupun pembajakan yang kini marak terjadi langsung, diberikan hukuman baik denda maupun masa penahanan. Yang ketiga, aparat kepolisian mengamankan tersangka pencurian agar tidak diadili massa. Yang keempat, pemerintah memberikan bantuan pendampingan hukum kepada tersangka yang tidak mampu menghadirkan pengacara. Yang kelima, diterapkan hukum atau kesetaraan hukum. Para pelanggar hukum diberikan hukuman yang sesuai tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Kita masuk ke tahap kesimpulan. Kesimpulan yang didapat itu pada dasarnya perlindungan dan penegakan hukum dilakukan oleh upaya setiap orang atau lembaga pemerintah agar hukum bisa dijalankan sebagaimana mestinya dan menjadi hukum sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian di kehidupan di masyarakat. Keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hukum, penegak hukum, juga masyarakat, sarana, atau juga fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Lalu jangan lupa yang terakhir ada kebudayaan. Itulah presentasi dari kami. Terima kasih.